Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris dengan NIM 16026171137 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Syukur pada kelas Selasa jam 8. Hari ini saya akan membuat video tentang tugas 1 mata kuliah gizi olahraga. Yang pertama tentang pengertian dasar atau istilah ilmu gizi. Gizi atau nutrisi adalah suatu organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ manusia serta menghasilkan energi bagi manusia itu tersebut. Yang kedua tentang ruang lingkup gizi. Ruang lingkup gizi ini cukup luas, dimulai dari produksi pangan, panen, sampai perubahan pasca panen. Lalu ilmu gizi berkaitan dengan ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal atau fisiologi, lalu biologi molekular, dan kedokteran. Yang ketiga, hubungan gizi dengan kesehatan. Tubuh manusia memerlukan zat gizi untuk memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari untuk memelihara proses tubuh serta untuk tumbuh dan berkembang, khususnya bagi yang masih dalam proses pertumbuhan. Lalu zat gizi ini diperoleh dari makanan. Semakin beraneka ragam jenis makanan yang kita makan, maka semakin banyak jenis zat gizi yang tubuh peroleh. Hubungan gizi dengan kesehatan ini sangat berkaitan, karena apabila kita memiliki gizi yang seimbang, maka kesehatan manusia itu akan terjamin. Selanjutnya poin keempat yaitu adalah hubungan gizi dengan proses tubuh. Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Dan bila tidak dipilih dengan baik, tubuh akan mengalami kekurangan atau kelebihan zat-zat gizi tertentu. Kekurangan atau kelebihan zat-zat gizi tertentu ini dapat menyebabkan masalah dalam tubuh atau penyakit tertentu. Contoh kasus, apabila manusia mengkonsumsi banyak glukosa akan menyebabkan manusia tersebut terjangkit penyakit yang namanya kolesterol. Seperti itu. Lalu poin kelima ini yaitu adalah perkembangan ilmu gizi. Yang pertama, masa manusia purba sebagai suatu evolusi, manusia sebagai pemburu makanan atau dikenal sebagai thought hunter. Yang kedua, tahun 460 sebelum Masehi oleh filsuf Yunani Hippocrates, pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Yang ketiga, abad ke-16 tentang berkembangnya doktrin hubungan antara makanan dan panjang umur makan yang diatur dengan baik dapat memperpanjang umur manusia. Lalu poin yang keempat, pada abad ke-17 dan 18 sesuatu yang dimakan yang berhubungan dengan kesehatan semakin banyak dan jelas, baik yang bersifat kebetulan maupun yang ahli kesehatan waktu itu melakukan berbagai percobaan dan pengamatan. Yang kelima, pada abad ke-18 penemuan adanya hubungan antara proses pernapasan, yaitu proses masuknya O2 ke dalam tubuh dan keluarnya CO2, yaitu oksidasi energi, dengan proses pengolahan makanan dalam tubuh oleh Antoine Laurent Lavoisier. Lalu yang keenam tentang pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Dan pengelompokan zat gizi menurut fungsinya ini dapat kita bagi menjadi 3 dalam triguna makanan. Yang pertama tentang pemberi energi, yang kedua tentang pertumbuhan dan pengaturan jaringan, dan yang ketiga tentang mengatur proses tubuh. Nah, yang pertama ini tentang zat pemberi energi. Zat pemberi energi ini ada 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu yang kedua tentang pertumbuhan dan pengatur jaringan. Di pertumbuhan dan pengatur jaringan tubuh ini dapat kita jelaskan dalam protein, mineral, dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Dalam fungsi ini ketiga zat gizi tersebut dinamakan zat pembangun. Apa aja tadi? Protein, mineral, dan air. Lalu yang terakhir tentang mengatur proses tubuh. Dalam pengatur proses tubuh ini ada 4 hal yang terkait, yaitu adalah vitamin, mineral, air, dan protein. Lalu kita masuk ke poin ke-7 yaitu pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Dalam pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang pertama tentang makronutrien. Makronutrien ini
komponen terbesar dari susunan diet yang berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial untuk pemeliharaan aktivitas tubuh. Karbohidrat, lemak, protein, dan makro mineral dan air, seperti itu. Yang kedua tentang mikronutrien. Mikronutrien ini golongan yang terdiri dari karbohidrat, lemak atau lipida, protein, mineral, vitamin, dan air, seperti itu. Lalu pada poin ke-8 atau terakhir ini, kita akan bahas tentang pesan dasar gizi seimbang. Pada pesan dasar gizi seimbang ini dapat kita buat dalam 13 pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat dari setengah kebutuhan makan atau kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak dan rendah lemah jenuh. Yang kelima, gunakan garam beriodium. Keenam, makanlah makanan sumber zat energi. Ketujuh, berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 6 bulan. Dan tambahkan empasi sesudahnya. Kedelapan, biasakan makan pagi. 9, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Lalu yang ke-10, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Ke-11, hindari minum minuman beralkohol. Ke-12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Dan ke-13, bacalah label makanan yang dikemas. Sekian tugas 1 mata kuliah ilmu gizi dari saya Muhammad Haris dengan kode NIM 1602617 137. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.